ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين المحلي وإلى الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. Dan ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad idh qala tatkala berkata Ibrahimu, bersabda Ibrahimu, siapa Nabi Ibrahim, li abihi kepada ayahnya Azara, bernama Azar. Huwa adapun Azar itu laqabuhu adalah laqabnya ayah Ibrahim. Wasmuhu dan namanya ayah Ibrahim Tarikh adalah Tarikh. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam As-Suyuti. Ibnu Katsir, kemudian Fakhrur Razi dan sejumlah mufassirin sudah mengetengahkan sejumlah pendapat. Di antara yang moderat adalah Imam Al-Fakhrur Razi. Beliau menyebutkan seluruh pendapat dan beberapa koreksi. Andaikan benar bahwa Azar ini ayahandanya Nabi Ibrahim, tetapi lakopnya sementara namanya adalah Tarikh, maka ada beberapa persoalan, karena di sini Nabi Ibrahim mengungkapkan uslub gaya bahasa yang ghaladhah wal jafwah. Jadi kata-kata yang keras yang kalau kita telaah kembali, seorang anak seperti Nabi Ibrahim mengkritik ayahandanya meskipun dalam persoalan ketauhidan, tapi caranya seperti ini tidak dibenarkan secara etika. Lalu siapakah Azar ini sebenarnya? Ada pendapat yang dikuatkan oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dan sejumlah ulama ya di kalangan Ahlul Bait, bukan Syiah ya, walaupun Syiah mungkin ada yang sepakat dengan pendapat ini, tapi Ahlul Bait ya, para Alawiyyin, para Sadatina Habaib, bahwa Azar ini adalah paman Nabi yang tidak lain saudara dari Tarikh. Ada sejumlah dalil yang menguatkan. Ayat yang ammah menyatakan bahwa
kakek moyang baginda Nabi Muhammad hingga sampai Nabi Adam, semuanya adalah orang-orang yang beriman dan tidak pernah keluar dari keimanannya. Ayat yang umum itu terdapat pada Asy-Syu'ara 219. Wa taqallubaka fis sajidin. Fis sajidin di sini ya para nabi, para rasul. Walaupun itu masih membutuhkan dalil yang mentakhsis bahwa as-sajidin di sini adalah para leluhur nabi. Tetapi ada hadis yang mengatakan lam azal ungqalu atau angkulu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Saya senantiasa berpindah dari tulang sulbi orang-orang yang bersih, suci, keimanannya, proses pernikahannya. Ya, ini aslabit tahirin ila arhamit tahirat, sampai berpindah-pindah ke rahim para ibu, nenek moyang yang juga tahirat, suci. Maka tidak ada dari hadis ini ihtimalat, kemungkinan bahwa salah satu kakek moyang Nabi Muhammad termasuk ayahanda Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad adalah dari jalur nasab Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Di sini menjadi satu bantahan hujjah bahwa tidak ada yang kafir. Nah, kalau kemudian di sini Azar penyembah berhala, siapa Azar ini? Maka yang paling mendekati kebenaran, dan ini yang dipegang teguh oleh guru-guru kami, bahwa Azar adalah bukan ayah kandungnya, tetapi paman. Mengapa disebut abi? Ya, dalam kosakata bahasa Arab, paman itu seringkali juga disebut abun. Sayyidina Abbas pernah dikatakan disebut oleh baginda Nabi abi. Padahal Sayyidina Abbas adalah pamannya, bukan ayah kandungnya. Bantahan yang juga menjadi hujjah, ya, bahwa Azar ini bukanlah ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menggunakan ujaran komunikasi yang tidak beretika kalau dilihat dari anak kepada orang tua, ya. Atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ini anak bilang begini kepada orang tua. Tapi kalau keponakan kepada paman dalam posisi dialog, tidak masalah. Ini adalah pernyataan sikap sebagai penentangan terhadap perilaku pamannya. Tapi kalau anak, walaupun itu adalah kemusyrikan, tetap tidak diperkenankan menggunakan bahasa ujaran kebencian yang menyinggung perasaan orang tua. Uffin saja tidak boleh. Ya, suara atau beberapa ungkapan huruf yang bisa menyinggung, ya kalau di Indonesia, cih, akecet, ya, kepada orang tuanya, itu sudah termasuk uququl walidain. Hati-hati. Kadang-kadang bahasa juga, terutama ketika pulang liburan ini, banyak bahasa yang hati-hati digunakan. Ya, pengen dimasakkan apa oleh ibunya. Ini kan bahasa menyuruh, kalau tidak salah menggunakan pilihan kata bisa bisa benar, tapi kalau salah menggunakan pilihan katanya bisa su'ul adab, bahkan uququl walidain. Kembali kepada persoalan siapakah Azar, ya, kalau Imam Fakhrur Razi menyebutkan secara utuh, lalu kemudian memilih yang terkuat ini pendapatnya, bahwa Azar bukanlah ayah kandung tetapi paman.
Atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan patung-patung itu alihatan Tuhan, Tuhan. Ta'buduha, yang menyembah engkau ha kepada asnaman, kepada alihah itu, istifhamu taubihin, pertanyaan yang mencela. Nah, ini kan metodenya saja, uslubnya sudah taubih. Inni araka wa qaumaka, sesungguhnya aku, Nabi Ibrahim, araka melihat engkau, menilai engkau, wa qaumaka dan kaummu, bittikhadhiha dengan sikap mengambil patung sebagai Tuhan, sesembahan. Inni araka fi dhalalin, berada pada kesesatan, ya, menyimpang anil haqi dari kebenaran, sesat dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, mubinin yang nyata, bayinin yang nyata. Ini kan ghaladhah wal jafa, ya. Walaupun kebenaran tapi metodenya tidak seperti ini seharusnya. Berarti dia bukan ayah kandungnya. Dia ini saya lebih cenderung pendapatnya guru Abu Ya Sayyid Muhammad dan keluarga besar Al-Maliki, Sayyid Alawi dan para masyayikh yang semakna sepaham bahwa Azhar adalah pamannya. Wa kadzalika, dan demikian pula, kama arainahu, sebagaimana kami memperlihatkan, kama arainahu, sebagaimana kami memperlihatkan hu kepada Nabi Ibrahim, idlala abihi, kesesatan ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, ya. Kalau versi kita adalah pamannya. Nuri, maka demikian pula kami memperlihatkan Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, malakutas samawati wal ard, kerajaan, mulkas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Ya, semesta raya ini liyastadilla bihi, agar menjadikan dalil siapa Nabi Ibrahim bihi, dengan mulkas samawat itu, kerajaan semesta ini, ala wahdaniyatina, atas kemahaesaan, kemahatunggalan kami, waliyakuna, dan agar supaya ada Nabi Ibrahim, minal muqinina, adalah termasuk orang-orang yang yakin, biha, terhadap samawati wal ardi, atau malakut samawati wal ard. Wa jumlatu wa kadzalika, dan jumlah ayat wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, wa ma ba'daha, dan setelahnya, i'tiradun, adalah penentangan, ya. Wa atfun, dan ataf, ala qala, atas ayat firman Allah, idh qala Ibrahimu li abihi azara. Jadi apa yang terjadi pada ayah angkatnya atau pamannya, ya, ini bertentangan dengan apa yang Nabi Ibrahim saksikan, yang Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim berupa malakutas samawati wal ard. Nabi Ibrahim sudah melihat realitas kebenaran penciptaan semesta. Ada yang maha mencipta, ada yang maha kreasi, the great creator. Siapa yang menciptakan? Sinilah kemudian ada dialog, ya. Mengapa Nabi Ibrahim yang diceritakan di sini? Tidak nabi-nabi yang lainnya. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa. Karena Nabi Ibrahim inilah pertemuan dari beberapa agama-agama yang berkembang setelahnya, aliran-aliran kepercayaan yang berkembang setelahnya. Orang Yahudi mengimani Nabi Ibrahim, orang Nasrani mengimani Nabi Ibrahim. Maka pendekatannya adalah kisah Nabi Ibrahim. Kalau kemudian yang ditampilkan adalah cerita tentang Nabi Musa saja, orang Arab mungkin tidak
akan begitu tertarik dengan kisah Nabi Musa karena bukan dari Bani Ismail tapi Bani Israel. Kalau yang diangkat cerita kisahnya adalah Nabi Isa misalkan, apalagi di kalangan Bani Israel saja Nabi Isa dilecehkan oleh kelompok Yahudi. Tetapi ketika Nabi Ibrahim, simbol uh, monoteisme, ajaran ketauhidan, maka di sini diharapkan ada pendekatan kalimatin sawa, ya, satu makna bahwa Tuhannya Nabi Ibrahim yang dihormati oleh umat Islam, orang Yahudi dan Nasrani adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Ibrahim. Ajarannya adalah Hanif, Hanifiyah Samhah. Maka yang diceritakan adalah kisah Nabi Ibrahim. Terlebih lagi ada keteladanan masalah tauhid di sini. Dialognya falamma jannah. Nah, ini proses bagaimana Nabi Ibrahim mengajak kaumnya adu argumentasi. Jadi di sini bukan Nabi Ibrahim yang ragu, ya. Sebagian ada yang memahami dengan pemahaman yang kurang tepat, yang pada akhirnya fatal. Seolah-olah Nabi Ibrahim pernah sesat. Ya. Terlebih ada qarinah bahwa Azar adalah ayahnya, kan begitu. Dalam satu alur cerita kita digiring dengan satu pemaknaan bahwa Nabi Ibrahim punya orang tua musyrik, kan begitu. Punya orang tua musyrik, penyembah berhala. Nabi Ibrahim ingin terlepas dari ideologi ayahnya ini, sehingga mencari Tuhan, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, sampailah menemukan Tuhan yang sejati. Cerita ini alurnya tidak tepat, ya. Nabi Ibrahim itu maksum. Semua nabi adalah maksum. Maka tidak mungkin Nabi Ibrahim pernah musyrik sebelumnya. Beliau terjaga keimanannya. Oleh karena itu, bahwa dialog ini yang akan kita baca adalah cara metode Nabi Ibrahim berargumentasi, berhujjah kepada kaumnya. Falamma janna, ketika gelap gulita, al-dhulamah, ya, petang gelap, alaihi lailu, atas Nabi Ibrahim itu al-lailu malam, ro'a, melihat siapa Nabi Ibrahim kaukaban, bintang. Kila, dikatakan, hu, adapun kaukab itu, bintang itu adalah az-zuhrah. Bintang apa? Az-zuhrah, yang terlihat besar ketika malam di sebelah timur, ya. Kejora, bintang apa ini? Merkurius, bukan? Yang disembah oleh sebagian orang, ya. Qala liqaumihi, berkata Nabi Ibrahim liqaumihi, kepada kaumnya, wa kanu, dan ada mereka itu, qala najjamin, ya, pakar bintang atau penyembah bintang. Hadza rabbi, inilah Tuhanku. Ini ucapan Nabi Ibrahim bukan mewakili keyakinan beliau, tapi fi za'mikum, dalam dugaan kalian, wahai kelompok penyembah bintang. Jadi ucapannya Nabi Ibrahim ini mewakili pemahaman atau paham akidahnya penyembah bintang. Jadi riwayat. Boleh kalau gitu, boleh. Disinilah ada pendekatan makna, dalil. Orang berperan antagonis, jadi Abu Lahab dalam film misalkan, ya. Jadi Abu Jahal, padahal dia seorang muslim. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab, padahal dia seorang muslim. Boleh enggak?
dengan mengatakan akulah nabi. Nah, maka di sini dalilnya boleh dengan niat riwayat. Bukan saya yang berkata begini, tapi saya memerankan. Saya memerankan tokoh yang ada di kehidupan masa lalu. Nah, maka saya riwayatkan dengan satu adegan aksi peran kan gitu. Boleh. Disinilah Nabi Ibrahim memerankan untuk mengantem, ya, ngantem untuk counter opini, argumentasi. Falamma afala, ya, maka ketika afala ghaba, tenggelam, ketika sudah tenggelam, bintang itu sudah tidak terlihat, qala, berkata Nabi Ibrahim, la uhibbul afidin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini kan cibiran, ini kan serangan, counter opini kepada akidahnya para penyembah bintang. Kalau Tuhan yang bercahaya itu tenggelam, berarti kan dia tidak berkuasa. Ada yang menghalangi. Ya, maka dilakukanlah pendekatan bahasa, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka kalau Tuhan yang saya agung-agungkan itu tenggelam. Berarti sebenarnya ini bukan Tuhan, begitu maksudnya. Saya tidak suka di sini maksudnya apa? An attakhidahum, menjadikan saya hum kepada al-afilin itu, sesuatu yang tenggelam itu, arbaban, Tuhan-Tuhan, sesembahan. Sesuatu yang masih terhalang, saya tidak suka. Ini mantik ya, pendekatan logis. Kalau sesuatu yang bercahaya, bersinar, masih terhalang cahayanya, berarti dia sesuatu yang tidak kuasa. Orang yang sudah kadung menghormat, mengagungkan, akan terbentur akidahnya. Iya ya. Masa yang saya tuhankan bertahun-tahun bisa tenggelam? Berarti kan ada sesuatu yang menenggelamkannya, ada sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak terlihat. Ada yang lebih hebat kalau begitu. Li'annar rabba, karena sesungguhnya Tuhan yang sesungguhnya yang berhak disembah, la yajuzu alaihi taghyir, tidak boleh Tuhan itu, ar-rabb itu at-taghyir, berubah dari bercahaya kemudian tenggelam cahayanya, wal intiqal, dan berpindah. Harus tetap abadi, tidak ada perubahan. Li'annahuma, karena taghyir dan intiqal, ya, berubah dan pindah itu, min sya'nil hawadits, adalah merupakan perkara atau sifat-sifatnya al-hawadits, benda yang baru yang diciptakan. Falam yanjah fihim dzalika, maka tidak berhasil fihim, pada mereka para najamin, tukang penyembah bintang itu, dzalika, argumentasi itu tidak berhasil ya, tidak berhasil. Falamma ra'al qamara, maka ketika melihat siapa Nabi Ibrahim al-qamara, bulan, bazighan, terbit, talian, terbit bulan, qala, berkata siapa Nabi Ibrahim lahum, kepada para penyembah berhala itu, hadza rabbi, ini Tuhanku. Sama pendekatannya seperti itu juga, memancing logika mereka untuk berpikir. Falamma afala, maka ketika tenggelam bulan itu, qala, berkata Nabi Ibrahim, la illam yahdini rabbi, sungguh jika tidak memberi petunjuk ni kepadaku, rabbi, siapa Tuhanku, yuthbituni, memantapkan, menetapkan kepadaku, siapa Tuhanku, alal huda, atas petunjuk, la akunanna minal qaumidh dhalin, niscaya ada, sungguh ada aku termasuk orang yang sesat. Statement ini sindiran, ta'ridun liqaumihi, sindiran kepada kaumnya Nabi Ibrahim, bi'annahum, bahwa sesungguhnya mereka,
dengan bahwasanya mereka itu ala dhalalin, berada atas kesesatan. Ya, ini kan bahasanya Nabi Ibrahim, la akunanna minal qaumidh dhalin, untuk menggiring mereka. Saya melihat bulan, oh ini Tuhan saya, ini besar ini. Ini Tuhan saya ini. Ini perwakilan saja, hikayah tentang ideologinya mereka. Ketika tenggelam bulan, kemudian Nabi Ibrahim melakukan pendekatan logika. La illam yahdini rabbi. Andaikan Tuhanku yang sesungguhnya tidak memberiku petunjuk, pasti aku sesat. Berarti ada Tuhan yang sebenarnya. Begitu maksudnya. Di balik Tuhan-Tuhan semu yang disembah ini, dalam proses pencarian kebenaran, ada Tuhan yang sejati. Kalau tidak diberi petunjuk, saya termasuk orang yang sesat. Nah, ini sudah naik level. Tadi hanya sebatas pada objek sesembahannya, bintang. Ketika sudah tenggelam, saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Logika mereka sudah naik, iya. Tenggelam berarti terhalang, berubah. Tidak mungkinlah ada perubahan. Dinaikkan levelnya. Kalau berubah, berpindah itu sifatnya hawadits, berarti apa yang saya sembah ini adalah hawadits baru. Nah, di sini kemudian Nabi Ibrahim masuk dakwahnya. Apa dakwahnya? Konsep adanya Tuhan yang benar. Fa illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Maka orang yang sudah mulai terbuka hatinya akan mencari siapa ya sebenarnya Tuhan yang berhak disembah itu. Tergiring sudah oleh giringan logika Nabi Ibrahim. Begitu metodenya. Falamma ra'a syamsa, maka ketika melihat siapa Nabi Ibrahim asy-syamsa, matahari, bazighatan terbit, qala berkata Nabi Ibrahim, hadza, ini, dzakarahu menyebut Nabi Ibrahim kepada ini, lafaz ini, ditadzkiri khabarihi, untuk mengingatkan khabarnya. Qala hadza, matahari ini, Rabbi Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar daripada minal kawakib wal qamar, dari bintang-bintang dan bulan. Falamma afalat, yang maksudnya besar di sini, besar dalam penglihatan. Dalam realitas ilmiahnya ternyata ada bintang yang lebih besar dari matahari, kan gitu. Tetapi matahari di sini secara kasat mata yang terbesar yang kita saksikan di antara bintang-bintang itu. Falamma afalat, maka ketika terbenam, wa qawiyat alaihimul hujjah, dan menjadi kuat atas mereka orang-orang penyembah berhala, penyembah bintang itu. Al-hujjah itu apa? Argumentasi, hujjah. Walam yarji'u, dan tidak kembali mereka, tidak kembali kepada kebenaran, tetap bertahan dalam kemusyrikannya. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya, setelah ada dialog 3 kali level tingkatan itu, ternyata juga tidak berubah mereka, bersikukuh dengan kemusyrikannya. Maka Nabi Ibrahim ya, mengakhiri dialognya, hujahnya itu dengan statement, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Berkata Nabi Ibrahim, ya qaumi, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku bari'un, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan billahi, terhadap Allah. Apa yang mimma tusyrikun itu? Minal asnami, berupa patung-patung, wal ajram, benda-benda, ya termasuk bintang, bulan, matahari yang disembah. Al muhdatsa, yang baru, al muhtaja, yang butuh, ila muhditsin, kepada yang menciptakan baru. Semua itu ciptaan, butuh kepada pencipta. Faqalu lahu, maka berkata siapa kaumnya? Kaum Nabi Ibrahim lahu, kepada Nabi Ibrahim, ma ta'budu, apa yang kamu sembah? Nah, sudah tertarik mulai ya. Berhasil berarti pancingannya. Kalau begitu apa yang kamu sembah?
Tuhan-Tuhan saya dihina, Tuhan-Tuhan saya dilecehkan, Tuhan-Tuhan saya diruntuhkan keagungannya. Sebenarnya kamu itu menyembah apa? Ya, sudah mulai tertarik ini. Disinilah kemudian Nabi Ibrahim mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ya. Qala, bersabda Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Qasadtu bi'ibadati. Sesungguhnya aku wajjahtu, saya bermaksud, saya bertujuan bi'ibadati dengan ibadah saya ini, penyembahan saya ini, lilladzi kepada zat fatara yang mencipta, siapa alladzi khalaqa yang mencipta, siapa alladzi as-samawati petala langit wal arda dan bumi. Ai Allah. Artinya alladzi di situ adalah Allah. Hanifan condong, mailan condong ilad dinil qayyim kepada agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik yang menyekutukan bihi terhadap Allah. Maka tidak benar ya. Dari kisah ini terbantahkan apa yang menjadi dugaan, tuduhan, prasangka kaum musyrikin Mekah bahwa Nabi Ibrahim juga penyembah berhala. Tidak, ini kebenarannya. Diungkapkan oleh Al-Quran. Kisah sebenarnya tentang Nabi Ibrahim. Yang sebelumnya orang-orang kafir Quraisy menjadikan Nabi Ibrahim sebagai dalil hujah. Kami menemukan bahwa nenek moyang kami menyembah ini sudah. Dulu-dulunya sudah seperti ini. Kamu orang kapan kamu baru lahir? Kok berani-beraninya menyalahkan konsep ketuhanan yang sudah diajarkan nenek moyang? Lebih tua siapa? Maka kemudian dinaikkan levelnya. Nah, ini loh cerita Nabi Ibrahim yang sesungguhnya. Berarti ada keterputusan cerita, ada ketidakvalitan cerita, ada sisipan cerita yang ditambahkan dari sebenarnya. Wahajjahu qaumuhu dan membantah, melawan apa istilahnya, berdebat ya, kepada Nabi Ibrahim, qaumuhu siapa kaumnya, jadaluh mujadalah, mengajak debat siapa kaumnya, kepada Nabi Ibrahim fi dinihi tentang agamanya Nabi Ibrahim, wahaddaduh dan mengancam siapa kaumnya kepada Nabi Ibrahim, bil asnam dengan patung-patung itu, antusibahu bahwa patung-patung itu akan membuat musibah kepada Nabi Ibrahim, akan menjadikan malapetaka kepada Nabi Ibrahim, bisuin dengan suatu keburukan, intarokaha jika meninggalkan Nabi Ibrahim kepada asnam. Kamu Ibrahim kalau tidak menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyang kita, kamu akan kualat, kamu akan dapat akibat buruknya. Qala menjawab Nabi Ibrahim, atuhajuni, atuhajun, ini juga tasdid ya, atuhajuni ya, bitasdidin nun, dengan tasdidnya nun, wa takhfifiha dan tanpa tasdid, atuhajuni bihadfi ihdan nunain, dengan membuang salah satu dua nun, atuhajunani, atuhajunani, dibuang salah satunya menjadi atuhajuni atau atuhajuni. Wahia, adapun ihdan nunain itu nunur rafi, nun rafa, indan nuhat menurut ahli nahwu, wa nunul wiqayah indal qurra ya. Di situ apa? Farra. Farra apa qurra? Farra. Apa farra? Imam Al-Farra. La'alla sawab apa? Al-Qurra ya. La'alla sawab Al-Qurra. Kalau Al-Farra bait ya maknanya. Jauh. La'alla sawab Al-Qurra.
menurut versi ulama nahwu namanya nunur rafa. Atuhaju. Nah, nih. Nih yang kedua apa? Maf'ul. Kemudian menurut ahli qurra, ulama qurra, namanya nunul wiqayah. Artinya apa? Atujadilunani, apakah mengajak debat kalian kaum ini kepadaku fi wahdaniyatillah, tentang kemahaesaan Allah Ta'ala. Waqad hadani, dan sungguh telah memberi petunjuk Allah Ta'ala ini kepadaku ilaiha, akan wahdaniyahnya, kemahaesaannya Allah. Ini terjadi debat tentang kemahaesaan Allah. Jadi mereka tetap dengan politeisnya Nabi Ibrahim, dengan tawaran akidah monoteisnya. Tuhan saya satu, Esa Tunggal. Kamu hati-hati. Tuhan-Tuhan kita ini punya kekuatan, kena balak kamu nanti, kena. Mengancam dengan kekuatan-kekuatan Tuhan mereka. Dibalas oleh Nabi Ibrahim, wala akhafu ma tusyrikun bih, ma tusyrikuna hu. Wala akhafu, dan tidak takut aku, ma tusyrikuna, terhadap apa yang kalian sekutukan hu, kepada Allah. Saya tidak takut sama patung-patung kalian itu, berhala kalian. Ya, bahkan ketika Nabi Ibrahim ingin menyindir kaumnya, salah satunya adalah patung-patung itu dihancurkan, ya. Dihancurkan, disisakan yang paling besar. Orang-orang tidak jauh pikiran, ini pasti pemuda Ibrahim itu yang akhir-akhir ini nyeleneh pikirannya. Tidak sama dengan ajaran nenek moyang kita. Dipanggillah Nabi Ibrahim, kemudian terjadi dialog. Nabi Ibrahim lagi-lagi mengeluarkan jurusnya. Bal fa'alu kabiruhum hadza. Apakah kamu yang menghancurkan ini semua, wahai Ibrahim? Bahkan yang menghancurkan. Domirnya kembali kepada Nabi Ibrahim. Iya, saya yang menghancurkan, gitu kira-kira bahasa zahirnya. Tapi beliau pakai domir. Bal fa'aluhu. Sini maksudnya. Kabiruhum hadza, ini yang paling besar ini. Tapi di Tauriyah seolah-olah di situ tidak ada komanya. Bal fa'alu kabiruhum hadza. Sehingga ada anggapan di kalangan kaum musyrikin, bahkan yang melakukan ini, yang menghancurkan semua patung-patung kecil ini, yang paling besar ini, orang yang sudah mulai tertarik dengan ajaran Nabi Ibrahim. Iya, tidak mungkin ya. Kalau memang benar Tuhan yang paling besar yang menghancurkan Tuhan yang kecil, berarti kan Tuhan yang kecil ini tidak bisa membela dirinya. Dia dihancurkan, tidak bisa melawan. Kalau dia tidak bisa membela dirinya, kenapa kita harus menyembah orang, sosok, benda yang tidak bisa membela dirinya? Sudah mulai ada yang keluar, murtad dari ajaran leluhurnya, ikut Nabi Ibrahim. Ya, sudah mulai ada kasak kusuk, benar Nabi Ibrahim ini, benar Nabi Ibrahim. Bihi minal asnam, ya. Wala akhafu ma tusyrikunahu bihi. Saya tidak takut apa yang kalian sekutukan kepada Allah itu, bihi dengan ma itu. Minal asnam, berupa patung-patung. Antusibani, menimpa asnam itu ni kepadaku, bisuin, dengan suatu keburukan. Saya tidak takut ancaman itu. Li'adami kudratiha, karena tidak ada kemampuannya, tidak memiliki kemampuan asnam itu ala syai'in, atas apapun, sesuatu pun. Illa, kecuali, lakin, ya, illa, lakin, tetapi ayyasha'a rabbi syai'a, berkehendak siapa Tuhanku syai'an, akan sesuatu. Bukan patung yang bisa berkuasa menimpakan suatu bencana, tapi Allah yang berkehendak, Tuhan saya yang berkehendak. Minal makruhi, berupa sesuatu yang tidak disukai. Yusibani, yang menimpa, al makruh itu ni kepadaku. Bukan patung itu, tapi andaikan terjadi keburukan, itu dari Allah.
bukan dari patung itu. Fayakunu, maka ada al-makruh itu. Kalau sudah Allah berkehendak, ya maka apa yang tidak disuka itu akan terjadi, akan menimpa saya. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan menimpa. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Luas Tuhanku akan segala sesuatu, ilman ilmunya. Ay wasi'a ilmuhu. Artinya, luas ilmunya Tuhanku. Mencakup kulla syai'in segala sesuatu. Afala tatadakkarun. Apakah tidak mengingat siapa kalian? Hadza, akan ini. Fatu'minuna, maka kemudian kalian beriman. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, dan bagaimana aku takut, ya, ma asyraktum, akan sesuatu yang kalian sekutukan, billahi, terhadap Allah. Wahia, dan adapun asnam itu, ma asyraktum itu, la tadur wa la tanfa, tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Wala takhafuna, dan tidak takut kalian, antum, kalian, kaumnya Nabi Ibrahim yang musyrik itu, minallahi, terhadap Allah. Annakum, sesungguhnya kalian, asyraktum billah, telah menyekutukan kalian billah, terhadap Allah, fil ibadati, dalam ibadah. Saya tidak takut kepada apa yang kalian sekutukan pada Allah itu, karena dia tidak manfaat, tidak berbahaya. Tetapi saya heran, kalian ini tidak takut sama Allah ya, yang menciptakan langit, bumi, dan seluruhnya, bahwa kalian sudah menyekutukannya, mempersamakannya dengan benda, dengan makhluk lain dalam ibadah. Malam yunazzil, sesuatu yang tidak diturunkan bihi, dengan ma itu, bi ibadatihi, dengan menyembahnya, dengan cara itu. Tidak ada ajaran itu. Alaikum sultanan, atas kalian, sultanan, hujjatan, argumentasi hujjah, wa burhanan, dan petunjuk, bukti. Wahwa, dan adapun Allah, al-qadiru, yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Nah, sekarang ayo mikir, saya tidak takut kepada Tuhan yang kalian sekutukan itu, karena tidak manfaat, tidak berbahaya. Tapi kalian ini tidak takut ya sama Allah yang menciptakan segala sesuatu. Berani-beraninya kalian menyembah, beribadah, menyekutukan Allah. Yang itu tidak pernah diturunkan, tidak pernah diajarkan. Tidak ada hujahnya, tidak ada buktinya kebenaran itu. Fa'ayyul fariqaini, maka siapakah di antara dua kelompok, saya atau kalian, ahaqqu bil amni, yang lebih berhak bil amn, dengan keamanan. Siapa yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Anahnu am amtum, apakah kami, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang sudah mulai beriman kepadanya, am antum, atau kalian orang musyrikin yang masih tetap bersikukuh dengan kemusyrikannya. In kuntum ta'lamuna, jika ada kalian, ta'lamuna, mengetahui, manil ahaq, siapakah yang lebih berhak, bihi, terhadap al-aman, ya, rasa aman itu. Nanti kita buktikan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan itu. Ai wa huwa nahnu, ai artinya wa huwa, dan adapun yang lebih berhak mendapatkan keamanan itu, nahnu, kami Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian, hu, kepada yang lebih berhak itu. Ya ikuti kami, ikuti ajaran kami. Dan ini terbukti. Selang beberapa lama dari peristiwa itu, Nabi Ibrahim ditangkap, diikat, diletakkan pada majanik, ketapel raksasa, ya. Kemudian dilontarkan ke dalam kobaran api yang sudah dinyalakan sekian hari, ya, berhari-hari sudah dinyalakan. Ini tumpukan kayu bakar yang sangat besar, menggunung, ya, bukan hanya seperti api unggun, tapi seperti bangunan, perkampungan, kemudian dibakar dengan nyalanya.
Ini di daerah Babilonia, ya, sebelah utara mana Irak. Sekarang masih ada. Dan di situ ada tradisi di sebagian desa di situ tidak boleh pakai api. Karena menghormati Nabi Ibrahim yang dibakar dengan api. Terus bagaimana kalau makan? Tidak pakai api. Salah satunya adalah tradisi makanan yang diolah dengan cara diputar sampai panas. Jadi pakai energi tangan. Diputar sampai matang makanan itu. Tidak pakai api. Jadi adon. Jadi yang ngadon juga orangnya harus, saya melihat itu tayangannya, ya dengan berkeringat, ada yang bagian mengusap keringatnya itu. Dan hampir dipastikan ada yang sudah jatuh keringatnya ke dalam makanan itu. Itu sedap itu jangannya. Di daerah Babilonia, Irak. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu yakhlutu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak bercampur, ya, imanahum kepada iman mereka bidzulmin dengan kezaliman, ai syirik. Zulum di sini maknanya syirik. Imannya tidak bercampur kemusyrikan. Kama fassara bidzalika fi hadits sahih. Sebagaimana telah menafsirkan, ya, Nabi Muhammad dengan tafsiran syirik, zulum bermakna syirik, terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini berarti apa? Menafsiri ayat dengan sunnah, ya. Menafsiri Al-Quran dengan as-sunnah. Ulaika lahumul amn. Ulaika bagi mereka alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin itu, lahum ialah bagi mereka al-amnu, keamanan, ya. Aman minal adabi, dari siksaan. Benar, ketika dilontarkan ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim itu selamat, bahkan lebih segar dari sebelumnya. Untung saja, katanya para masyayikh, lafadznya adalah ya narukuni bardaw wasalaman. Andaikan tidak ada wasalamannya, maka dimungkinkan Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Ini menunjukkan bahwa al-maddiyah, materi benda, laisa laha al-quwah, tidak memiliki kekuatan secara pribadinya, secara hakikatnya, tetapi titipan. Allah titipkan kekuatan itu dengan adanya proses korek digesek, muncul api, kemudian api ketika disentuhkan membakar. Bukan api yang sebenarnya sedang membakar, tapi sunnatullah yang sedang bekerja. Dengan adanya api itu, sesuatu yang mudah terbakar akan terbakar, seperti kain, ranting yang kering, kayu. Dan api secara sunnatullah tidak akan bisa membakar air, tidak bisa membakar sesuatu yang kering dan padat seperti batu dan pasir misalkan, kecuali dengan panas yang tinggi. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan Qadariyah, Jabariyah. Nabi Ibrahim menunjukkan kudrahnya Allah, bahwa api sebenarnya adalah makhluk dari sekian banyak makhluk Allah yang sedang menjalankan tugasnya. Ketika diperintah untuk tidak bisa membakar, maka tidak akan membakar api itu. Dengan demikian, tercenganglah orang-orang kaum musyrikin dan banyak yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Di dunia saja sudah selamat dari api, kobaran api, bagaimana kemudian nanti di akhirat? Begitu. Wahum muhtadun, dan adapun mereka alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin itu, muhtaduna, orang-orang yang diberi hidayah. Wa tilka, ini mubtada, ya. Wa yubaddalu minhu hujjatuna. Badalnya mubtada tilka itu apa? Hujjatuna. Allati, yang adapun hujjatuna itu ihtajja bihi, berhujjah dengan
Hujjatuna itu Ibrahim, siapa? Nabi Ibrahim ala wahdaniyatillah, atas kemahaesaan Allah Ta'ala. Ufulal kawakib, berhujjah dengan apa? Dengan ufulal kawakib, terbenamnya bintang-bintang. Wa ma ba'dahu, dan setelahnya terbenamnya bulan, terbenamnya matahari. Wal khabar, dan hadis ya. Di situ khabar, wawnya atau kepada apa? Wa ma ba'dahu wal khabar, begitu. Ada naskah lain? Sama semua. Sesuatu setelahnya, setelah ufulal kawakib ya, ufulal al-qamar wa ufulal asy-syams, ufulal syams. Wal khabar ya, khabar berarti cerita yang setelahnya. Nabi Ibrahim berhujjah dengan yang setelahnya. Apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, sampai akhir itu. Atainaha Ibrahim, kami datangkan kepada hujjah itu Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, arsyadna, kami berikan petunjuk laha kepada Nabi Ibrahim, hujjatan, akan suatu hujjah, ala qaumihi, atas kaumnya. Jadi menang, Nabi Ibrahim menang dengan argumentasi itu melawan hujjah kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya', mengangkat siapa kami darajatin, beberapa derajat, man, kepada orang, nasya', yang menghendaki siapa kami. Bil idhafati, dengan dibaca idhafah berarti darajati man nasya'. Wa tanwin berarti dibaca narfa'u darajatim man nasya'. Boleh dua-duanya. Boleh idhafah, boleh tanwin. Dalam hal apa diangkat derajatnya? Fil ilmi, dalam ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Inna rabbaka hakimun, sesungguhnya Tuhanmu hakimun, maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam ciptaannya, alimun, lagi maha mengetahui, bi khalqihi, terhadap makhluknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.